Energi fosil tidak terbaru, tidak tergantikan dengan hayati. Berbicara tentang energi yang dari tumbuh-tumbuhan, kita tidak boleh lepas dengan ekuator. Mengapa di ekuator? Karena ekuator mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Di ekuator hanya 3 kelompok negara, negara ASEAN, Afrika Tengah, Amerika Latin. Dan di ASEAN terbesar adalah Indonesia. Mengapa demikian? Karena di ekuator lah kita bisa menanam sepanjang masa. Dan pada tahun 2043 jumlah penduduk 12,3 miliar, 9,8 miliar tinggal di luar ekuator yang bakalan krisis pangan, krisis energi dan air. Dan yang tinggal di sekitar ekuator hanya 2,5 miliar. Dan pasti yang 9,8 miliar akan mencari makan di tempat yang 2,5 miliar di tempat kita. Itulah kita akan menjadi rebutan dengan cara apapun juga. Ya, mereka akan mencari pangan, air, dan energi di daerah ekuator, antara lain di tempat kita. Maka inilah terjadinya di Venezuela. Karena kekurangan makanan dan obat-obatan, kejahatan meningkat, pembunuhan. Dalam waktu 12 jam 35.000 rakyat dari Venezuela menyeberang ke Kolombia. Di Syria 2015 migrasi lebih dari 4 juta orang karena konflik, dan diperkirakan pada tahun 2020 akan ada pengungsian besar-besaran dari sub-Sahara. 60 juta orang akan berimigrasi berdasarkan penelitian. Taruh di mana itu? Saya pernah pada tahun 2014 saya ke Malaysia bercerita dengan saya ulangi, Menteri Pertahanan Malaysia. Lagi bicara sampai seperti ini, saya jelaskan seperti ini, langsung saya lihat tangannya gemetar, lututnya gemetar. Saya pikir sakit jantung, bahaya nih orang kan. Datuk, kenapa begitu? Sebentar Panglima, sebentar. Kenapa? Sebentar. Tadi saya jawab. Setelah tenang minum air putih, dia bilang, saya sangat takut. Kenapa Datuk takut? Kalau nanti suatu saat di Tiongkok terjadi krisis pangan, kemudian Perdana Menteri Tiongkok, Presiden Tiongkok, Ketua Partai Komunis Tiongkok bersepakat, maka dikumpulkan 1 miliar atau sepertiganya pada saat itu masyarakat Tiongkok, dikatakan bahwa semenanjung Malaya atau Malaysia itu adalah tanah Tiongkok, dan silakan berangkat ke sana ambil. Dan menyerukan kepada Vietnam, Laos, dan Thailand, rakyat saya 1 miliar akan lewat, tolong mereka kasih makan. Begitu sampai perbatasan antara Thailand dengan Malaysia, tentara saya tidak bisa menahan 1 miliar orang. Tidak mungkin dia berani membunuh 1 miliar orang. Saya takut. Saya bilang, kalau saya tidak takut, Datuk, kalau ke tempat saya kan lewat laut. Begitu mereka nyebrang, saya potong aja 10 sapi di tengah-tengah lautan, pasti ikan hiu akan kumpul. Habis itu saya tembaki dengan senjata kecil aja supaya bocor, dimakan ikan hiu mereka semuanya, saya bilang. Ini sesuatu yang perlu saya sampaikan, bahwa negara kita akan diserang, pasti dengan cara apapun juga. Ini pada saat 7 Maret 2014 saya memberikan kuliah umum di UI. Saya kasih pertanyaan, apabila Anda jadi presiden yang penduduknya 9,8 miliar, yang 27 tahun lagi akan terjadi krisis makanan dan air serta energi, melihat Indonesia yang begitu indah, apa yang dilakukan? Saya sangat terkejut jawabannya. Apa jawaban para mahasiswa? Saya akan membeli media massa, TV dan koran.
Untuk apa? Saya akan membentuk opini lewat media sosial, lewat media TV, lewat koran. Kemudian yang kedua, saya akan membeli undang-undang. Caranya gimana? Panglima pura-pura tidak tahu aja. Mana ada undang-undang yang dibuat tidak pakai uang di sini? Itu mahasiswa yang bilang. Yang menjutan lagi, saya akan mengadu aparat hukum antara kepolisian dengan KPK. Dan saya akan memecah belah partai agar partainya banyak. Karena tidak ada negara maju yang partainya banyak. 7 Maret 2014 dan 2015 kejadian itu. Kejadian itu. Kemudian kita lihat Indonesia dari perspektif ancaman, Pulau Selaru, pulau paling selatan, pada zaman kita merebut Irian Barat. Kita minta kembali. Pulau Selaru adalah tempat daerah persiapan pasukan, baik angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Itu dekat untuk masuk ke Maroke lewat pinggiran. Kemudian ada Pulau Marcella, maka di selatannya ada Blok Marcella. Mengapa saya katakan Blok Marcella? Karena kita pernah punya pengalaman pahit tentang blok Greater Sunrise, yaitu blok seperti Marcella tapi di celah timur. Pada saat Timur-Timur masih menjadi provinsi di Indonesia, Indonesia pernah membuat perjanjian dengan Australia tentang Greater Sunrise. Perjanjian yang berimbang, tetapi berlatar belakang celah timur yang banyak minyak itulah, maka akhirnya Timur-Timur sekarang menjadi Timur Leste. Dan sekarang Sanana sedang sibuk untuk memperbarui perjanjian, karena perjanjian yang dibuat antara Australia dan Timur Leste sangat merugikan Timur Leste, sehingga mahasiswanya demonstrasi. Blok Marcella ini di Darwin, Australia, yang jaraknya cuma 473 km. Di situ ada US Marinir dari Amerika, akan ditingkatkan menjadi 2.500. Ada di situ. Ada apa? Australia tidak punya marin, tetapi diam-diam di dalam angkatan daratnya sudah dibentuk marinir. Negara kontinental untuk apa ada marinir? Dan Australia sudah membuat kapal pendarat yang besar, panjangnya 200 meter, sudah 2 sudah jadi. Pada saat saya kemarin ke Australia, walaupun cuma 1 hari, saya coba melihat, saya pakai boot pesiar, saya lihat 2 sudah jadi. Untuk apa? Untuk apa? Satu, patut ditilai sebagai ancaman bagi Indonesia. Yang kedua, kita lihat Laut Cina Selatan. Beberapa kali pencurian ikan ditangkap oleh Armada Barat Angkatan Laut. Saya ambil contoh, tidak usah banyak-banyak, 3 kali saja. Itu yang ada di Arsir itu adalah Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dihitung dari Natuna. Jadi semuanya itu masih di laut milik Indonesia. Tetapi kapal-kapal nelayan Cina dikawal oleh Coast Guard. Coast Guard itu adalah pengawal pantai. Berarti Tiongkok sudah mengakui itu adalah pantainya dia. Dan Filipina mengajukan komplain terhadap Nine Dot Line kepada Pengadilan Internasional Arbitrage, dan pada tanggal
12 Juli 2016 kemarin pengadilan menetapkan bahwa klaim Laut Tiongkok Selatan tidak diakui. Tetapi satu hari kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 Presiden Xi Jinping lalu menyampaikan kedaulatan wilayah dan hak maritim Tiongkok di laut tidak akan dipengaruhi keputusan dengan cara apapun. Dia tidak mengakui pengadilan internasional. Dan saat itu juga Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok menetapkan bahwa Tiongkok menetapkan hak zona pertahanan udara bagi seluruh pesawat harus izin melintasi wilayah itu, sehingga Tiongkok tidak perlu hukum apapun juga. Mandotland adalah pantainya dia. Ini juga harus kita waspadai bersama-sama.